Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss Irma? Bagi yang sudah mendengar, bisa beri reaction. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran IPS hari ini. Namun sebelumnya, Miss Irma minta kesediaan Velove untuk pimpin kita di dalam doa. Silahkan Velove. Velove. Kalau begitu Miss Irma saja ya yang langsung pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa anak-anak. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bertemu kembali secara online dalam pembelajaran IPS karena kami akan belajar. Tolong Bapak berkati kami, mampukan kami belajar dengan baik. Berkati saya yang akan mengajar anak-anak, tolong Bapak mampukan saya mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Oke anak-anak, Miss Irma minta izin untuk tidak membuka masker, untuk menaati protokol kesehatan yang ada. Nah, bagi anak-anak yang nanti mau bertanya bisa lewat kolom chat ya. Oke. Sebelumnya Miss Irma minta coba di open dulu kameranya. Miss Irma mau lihat anak-anak. Mau lihat masing-masing kalian. Miss Irma mau absen dulu. Oke. Yang lainnya bagi yang belum mengaktifkan kamera silahkan diaktifkan dulu kameranya sebentar. Oke, sudah ada Lingga, Desa Made, Monica, Jessica, kemudian ada Yuda, Roland, Brandon, Giri, Aileen, Darmianto, Joshua, Velove, dan Casey. Oke, Miss Irma harap kalian semua dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, untuk IPS hari ini kita akan masuk di bab baru. Nah, boleh dinonaktifkan kameranya. Bagi yang masih mau mengaktifkan kameranya silahkan ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran IPS di semester 2, kita akan masuk ke bab 3 dan 4 atau bab 1 dan 2 di semester 2. Jadi di bab 1 itu ada aktivitas manusia, bisa kalian sambil lihat di bukunya. Sudah semua ada buku LKS ya. Tolong berikan reaction bagi yang sudah semua pegang buku LKS-nya. Oke. Nah, anak-anak bisa dilihat di bab 1 itu di halaman 1. Judulnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Itu kita akan pelajari nanti bahan PTS-nya itu bab 1 ini saja. Jadi bahan PTS kalian nanti satu bab ini saja. Ya. Kemudian setelah PTS baru kita akan pelajari bab berikutnya ya. Nah, kalau di bab 2 itu kita akan mempelajari mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam ya. Nah, nanti Miss Irma akan kaitkan juga dengan yang Kristen. Oke. Nah, untuk bahan PAT-nya atau PAS-nya, nanti kalian akan mempelajari bab 2 saja
Ya, jadi bahannya hanya satu bab saja untuk bahan PAT atau PAS-nya. Untuk bahan PTS bab 1 saja, untuk bahan PAS atau PAT bab 2 saja. Oke, anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss Irma lanjutkan? Kita masuk bab baru. Kalau jelas, berikan jempolnya, berikan reaction. Ya, nah sekarang baru kita akan masuk ke bab baru. Mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Silahkan dibuka LKS-nya. Ya, silahkan dibuka LKS-nya. Dipersiapkan dulu, Miss Irma akan persiapkan PowerPoint-nya. Tunggu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk kameranya Miss Irma ini sepertinya bermasalah, tiba-tiba mati. Miss Irma mohon maaf ya, untuk hari ini kameranya belum bisa dipergunakan. Ya, mungkin nanti lagi sebentar Miss Irma minta tolong teknisinya. Tadi sepertinya mau. Oke anak-anak. Nah, Miss Irma akan persiapkan dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, sudah bisa kalian perhatikan. Oke. Nah, sambil kalian boleh sambil garis bawahi LKS-nya mengenai kelangkaan. Bisa juga kalian sambil memperhatikan slide-nya. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, kelangkaan ya. Silahkan sambil digaris bawahi ya di LKS. Jadi, apakah definisi dari kelangkaan tersebut? Ya. Kelangkaan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi kelangkaan itu merupakan kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Nah, kelangkaan ini bisa juga diartikan seperti kondisi di mana tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada. Oke. Bisa arti lainnya, bisa kondisi di mana tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Itu bisa juga diartikan sebagai kelangkaan, ya. Nah, kemudian apakah penyebab dari adanya kelangkaan? Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Jadi, kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan terbatasnya barang dan jasa kebutuhan manusia. Jadi penyebab kelangkaan itu kita kan punya kebutuhan banyak. Ya, kebutuhan akan makanan,
minuman, pakaian. Ya, kalau misalnya kita mau uraikan satu persatu, itu banyak sekali ya. Alat tulis, pakaian, makanan, minuman, televisi, apalagi kuota, itu masuk kebutuhan ya, tempat tinggal, hiburan, banyak lagi ya. Kalau misalnya jabarkan satu-satu itu banyak sekali kebutuhan manusia. Tapi sumber daya yang ada itu jumlahnya terbatas. Maka dari itu sumber daya yang ada yang jumlahnya terbatas itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia yang sekian banyak itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Ya, mengerti anak-anak? Nah, itu penyebab dari adanya kelangkaan. Oke. Berikutnya. Nah, apa saja contoh dari permasalahan ekonomi akibat adanya kelangkaan? 1. Tingkat produksi yang menurun. 2. Menurunnya pendapatan masyarakat. 3. Kenaikan harga barang. Ya, jadi contoh dari permasalahan ekonomi akibat adanya kelangkaan. Kalau sudah terjadi kelangkaan, pasti 1. Tingkat produksinya menurun. 2. Pendapatan masyarakat juga menurun. Yang ketiga, kenaikan harga barang. Karena langka, seperti BBM yang pernah harganya naik, ya. Karena BBM mulai langka, mulai tidak sebanyak dulu, gitu ya. Itu sempat terjadi. Kalau di daerah pelosok itu misalnya kelangkaan air, sumber air gitu ya. Nah, bisa saja air itu sampai dijual beli gitu. Ya, kalau di daerah pelosok sekali. Oke. Nah, pada umumnya kelangkaan mencakup 3 hal. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Jadi, ada 3 hal yang mencakup kelangkaan. Pertama, sumber daya alam. Kedua, sumber daya manusia. Dan ketiga, sumber daya modal. Oke. Nah, secara umum, oke, itu mengenai kelangkaan ya. Bisa Miss Irma lanjutkan langsung kebutuhan. Bisa anak-anak, bisa langsung dilanjutkan. Kita masuk ke kebutuhan. Halo, mohon reaction-nya. Bisa dilanjutkan. Bisa, Miss. Miss. Oke, sekarang kita lanjut ya. Miss. Kita lanjutkan ke materi kebutuhan. Itu mengenai kelangkaan. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan, jadi bisa kalian lihat kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Itu dulu. Ya. Jadi kebutuhan ini merupakan keinginan manusia. Ini kepencet. Jadi kebutuhan itu merupakan keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi. Itu kebutuhan. Keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi. Itu namanya kebutuhan. Misalnya Miss Irma kepingin beli sepatu karena sepatunya sudah robek-robek. Itu misalnya. Nah, itu harus dipenuhi. Ya,
Miss Irma ingin membeli sepatu karena sepatunya Miss Irma sudah robek-robek, itu termasuk kebutuhan karena itu bersifat penting, ya. Nah, kebutuhan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sudah ada di LKS halaman 4. Bisa kalian garis bawahi karena ini sering sekali keluar dalam soal. Ya. Yang pertama, menurut tingkat kepentingan. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktu pemenuhan. Yang keempat, menurut subjek yang membutuhkan. Ya. Nah, yang pertama, menurut tingkat kepentingannya. Sudah ada di halaman 4. Yang pertama itu ada kebutuhan primer atau pokok. Sudah. Nah, kebutuhan primer atau pokok jadi menurut tingkat kepentingannya, pertama kebutuhan primer itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Itu kebutuhan primer. Nah, contohnya seperti makanan, pakaian, dan rumah atau tempat tinggal. Itu kebutuhan primer. Sudah, anak-anak? Yang kedua, kebutuhan sekunder atau tambahan. Ya. Nah, kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, utamakan dulu kebutuhan primer, baru kita penuhi kebutuhan sekunder atau tambahan. Jadi kebutuhan sekunder ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dulu terpenuhi. Nah, contohnya kebutuhan sekunder ini seperti pendidikan, lalu komputer, ada juga hiburan. Sudah? Berikutnya ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, ini kebutuhan tersier ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder dulu terpenuhi. Jadi kebutuhan tersier ini kebutuhan akan barang mewah, ya. Misalnya mobil, villa, pesawat mungkin ya. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Nah, itu menurut tingkat kepentingannya. Berikutnya menurut sifatnya. Itu ada di halaman 5 LKS, bisa kalian perhatikan juga. Menurut sifatnya, kebutuhan ada kebutuhan jasmani atau fisik dan kebutuhan rohani atau jiwa. Jadi kebutuhan jasmani atau fisik itu merupakan kebutuhan yang dipenuhi untuk memperoleh kondisi tubuh yang sehat dan bugar. Ya. Nah, kalau kebutuhan rohani atau jiwa itu merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Nah, kalau kebutuhan jasmani atau fisik ini contohnya kebutuhan berolahraga. Kalau kebutuhan rohani atau jiwa ini misalnya pendidikan, beribadah, meditasi, kemudian juga hiburan, ya. Nah, itu kebutuhan menurut sifatnya. Berikutnya ada menurut waktu pemenuhannya. Itu ada di halaman 5 juga di LKS, bisa kalian perhatikan. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan.
Kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Itu kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan masa depan itu kebutuhan yang dapat dipenuhi pada masa depan. Nah, satu lagi ada kebutuhan sepanjang waktu. Kalau kebutuhan sepanjang waktu, itu kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan sepanjang hidup manusia. Nah, contoh dari kebutuhan sekarang itu misalnya makanan, minuman, karena pemenuhannya harus saat ini juga, tidak bisa ditunda. Kalau ditunda bisa kelaparan, ya, kehausan. Nah, kalau kebutuhan masa depan ini bisa kebutuhan yang berguna untuk jangka waktu ke depan. Misalnya menabung atau ikut asuransi, dana pensiun. Nah, bisa dipergunakan di kemudian hari. Berikutnya kebutuhan sepanjang waktu ini misalnya pendidikan. Karena pendidikan bisa dilakukan sepanjang hidup manusia. Kapan saja boleh belajar. Jadi seseorang itu tidak dibatasi oleh umur ya. Jangan nanti sudah umur sekian, udahlah nggak usah belajar lagi. Semua bisa belajar kapanpun itu, ya. Nah, itu kebutuhan sepanjang waktu. Sudah, anak-anak? Nah, jelas dulu sampai di situ sebelum Miss Irma lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom chat ya, anak-anak. Sudah jelas dulu sampai di situ? Mohon reaksinya, sudah ya? Bisa Miss Irma lanjutkan? Oke, Miss Irma akan lanjutkan kembali. Nah, berikutnya kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Jadi, menurut subjek yang membutuhkan itu ada di halaman 5 juga di LKS, bisa kalian lihat. Nah, menurut subjek yang membutuhkan ada kebutuhan pribadi. Ya, ada kebutuhan pribadi, lalu ada kebutuhan sosial atau kolektif. Nah, kalau kebutuhan pribadi ini kebutuhan yang muncul dari dalam diri seseorang sesuai keinginannya. Kebutuhan pribadi seseorang berbeda. Ya, jadi kalau kebutuhan pribadi ini lebih ke perseorangan, lebih ke individu masing-masing orang. Ya, sini contohnya kebutuhan petani apa, kebutuhan nelayan apa. Jadi kebutuhan pribadi seseorang itu pasti berbeda-beda ya. Misalnya kebutuhan petani itu pasti berbeda dengan kebutuhan nelayan. Kebutuhan guru pasti berbeda dengan kebutuhan dokter ya. Itu misalnya. Nah, kalau kebutuhan sosial atau kebutuhan kolektif itu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang. Jadi lebih ke masyarakat, lebih ke dipergunakan bersama-sama. Misalnya fasilitas umum atau jalan atau jembatan. Ya, itu kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ada dua, kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial atau kolektif dipergunakan bersama-sama. Sudah? Berikutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu. Jadi, kebutuhan seseorang dengan orang yang lainnya itu pasti berbeda. Misalnya, kebutuhannya Miss Irma
pasti berbeda dengan kebutuhannya Lingga misalnya ya. Kebutuhannya Miss Irma pasti berbeda dengan kebutuhannya Casey misalnya. Misalnya Miss Irma sekarang lebih perlu laptop misalnya. Kalau Casey mungkin lebih perlu alat tulis. Kebutuhan seorang dokter misalnya lebih membutuhkan peralatan medis. Kebutuhan seorang petani mungkin lebih memerlukan yang namanya pupuk, kemudian alat-alat untuk bertani, gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa kebutuhan setiap individu itu berbeda. Sudah, itu ada di halaman 5 bagian bawah pada LKS. Nah, yang pertama, faktor pertama jenis kelamin dan usia. Jadi, perbedaan jenis kelamin tentu akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhannya. Misalnya, seorang pelajar laki-laki lebih membutuhkan celana seragam atau seorang pelajar laki-laki pasti membutuhkan celana seragam, sedangkan pelajar perempuan membutuhkan rok seragam. Itu misalnya. Kalau berkaitan dengan usia, faktor usia, contohnya kebutuhan makanan anak usia balita lebih sedikit dibandingkan kebutuhan makanan anak remaja. Ya, itu yang menjadi pembeda. Oke. Berikutnya tingkat pendapatan itu ada di halaman 6 LKS. Di halaman 6 atas LKS, bisa dilihat LKS-nya. Tingkat pendapatan. Ya. Nah, tingkat pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan seseorang. Semakin besar pendapatannya, pasti semakin besar juga kebutuhannya. Sudah? Nah, itu tingkat pendapatan. Berikutnya ada tingkat pendidikan. Nah, faktor tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Jadi, tingkat pendidikan ini merupakan faktor yang menyebabkan juga kebutuhan individu itu berbeda. Misalnya, siswa SMP pasti berbeda kebutuhannya dengan siswa atau anak TK, ya, kelas TK. Itu pasti berbeda. Jadi faktor tingkat pendidikan ini mempengaruhi juga perbedaan kebutuhan setiap individu. Berikutnya, lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Misalnya, kalau kalian pernah ke daerah Bedugul, ya, nah kalian bisa memperhatikan orang-orang sekitar situ dia lebih memerlukan yang namanya jaket atau baju hangat karena cuaca daerah situ lebih sejuk atau lebih kedingin, ya. Tapi kalau misalnya yang di dataran rendah, pasti berbeda kebutuhannya. Dia lebih membutuhkan apa? Kipas angin. Kalau misalnya di dataran rendah dikasih jaket gitu misalnya, memang perlu tapi tidak prioritas, gitu ya. Pasti berbeda kebutuhannya dengan orang yang tinggal di daerah tinggi, dataran tinggi. Nah, itu lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu. Oke. Berikutnya, kemajuan iptek ini mempengaruhi juga
kebutuhan setiap individu. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini menyebabkan munculnya penemuan dan produk baru. Nah, dengan munculnya berbagai produk baru ini memengaruhi seseorang untuk memiliki produk tersebut. Ya. Akhirnya muncul kebutuhan terhadap produk baru. Contohnya ketika muncul telepon seluler dengan spesifikasi yang canggih, pasti banyak orang ingin memilikinya. Saya kemajuan IPTEK ini muncul HP apa yang zaman sekarang anak-anak? iPhone ya. Yang paling terbaru misalnya yang terbaru sekarang ada iPhone 12. Benar nggak anak-anak? Halo? Benar ya, ada yang sudah punya iPhone 12? Nah, jadi sekarang yang lagi hits itu iPhone 12. Sama kalau dari Samsung itu apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Kalau dari Samsung? Nah, orang-orang pasti berbeda-beda kebutuhannya. Ada yang lebih senang merek iPhone, ada yang lebih senang merek Samsung, ada juga yang mungkin lebih senang merek yang lain gitu ya. Nah, kemajuan IPTEK ini mempengaruhi juga kenapa individu tuh beda-beda kebutuhannya. Yang satu pinginnya apa, yang satu lebih senang brand apa, satunya lagi mungkin berbeda itu ya. Nah, itu anak-anak. Kemudian berikutnya status sosial. Semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, semakin beragam juga kebutuhannya. Ya, itu tentu. Selanjutnya perbedaan selera. Nah, perbedaan selera. Jadi selera ini diartikan kesukaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa. Jadi perbedaan selera itu pasti memengaruhi seseorang dalam mengonsumsi barang atau jasa. Ya, setiap orang pasti punya selera yang berbeda-beda. Si A lebih suka makan Indomie gitu misalnya. Si B lebih suka makan burger. Ya. Nah, selera yang berbeda itu pasti juga mempengaruhi seseorang punya kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Oke. Lalu yang terakhir ada gaya hidup. Jadi faktor gaya hidup ini mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap orang karena masing-masing orang pasti punya gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka sederhana saja, ada juga yang lebih suka foya-foya gitu ya. Jadi kebutuhannya pun pasti berbeda-beda. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu. Oke, anak-anak. Bisa Miss Irma lanjutkan? Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap individu. Ini sudah ya. Nah, apa saja alat pemuas kebutuhan manusia? Ya, itu ada di halaman 7, anak-anak. Silahkan diperhatikan LKS-nya halaman 7. Jadi, alat pemuas kebutuhan itu dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Oke, Velve, silahkan ke toilet dulu. Nah, jadi menurut kelangkaan dan cara memperolehnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, dikelompokkan menjadi menurut hubungan dengan barang lain. Lalu menurut tujuan penggunaannya,
Kemudian menurut proses pembuatannya dan menurut jaminan. Ya. Nah, jadi alat pemuas kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu dikelompokkan menjadi yang pertama, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Yang kedua, menurut hubungan dengan barang lain. Ketiga, menurut tujuan penggunaannya. Keempat, menurut proses pembuatannya dan menurut jaminan. Nah, Miss Irma akan bahas satu persatu, masih ada waktu. Nah, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya itu sudah ada juga di LKS anak-anak. Yang pertama ada barang ekonomi. Jadi barang ekonomi ini merupakan barang yang untuk memperolehnya membutuhkan usaha karena jumlahnya terbatas. Ya. Itu barang ekonomi, misalnya barang ekonomi ini pakaian, sepatu, dan bahan bakar. Jadi untuk bisa mendapatkan barang tersebut harus memerlukan usaha atau pengorbanan, ya. Harus mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Misalnya pakaian, harus membeli dulu pakaian, sepatu, dan bahan bakar. Sudah, itu barang ekonomi. Oke. Berikutnya ada barang bebas. Nah, barang bebas di sini merupakan barang yang untuk memperolehnya ini tidak memerlukan pengorbanan atau tidak memerlukan usaha seperti barang ekonomi karena merupakan hadiah dari alam atau jumlahnya tidak terbatas. Misalnya sinar matahari, itu kan tidak mungkin kita beli sinar matahari. Ya. Oksigen dan air itu barang bebas. Jadi ada dua, barang ekonomi itu memerlukan pengorbanan atau usaha untuk memperolehnya. Yang kedua, barang bebas itu tidak memerlukan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Sudah? Kemudian pengelompokan yang kedua itu ada di halaman 8, anak-anak silakan bisa diperhatikan. Nah, penambahan anak-anak untuk yang sebelumnya itu selain barang ekonomi dan barang bebas itu ada barang ilit. Nah, kalau barang ilit ini silahkan lihat di LKS-nya, barang yang jumlahnya berlebihan ya dan akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Kalau terlalu berlebihan juga tidak baik ya. Nah, yang kedua, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya. Nah, ini dia barang ilit. Oh, yang masuk di sini ya saya, ya, anak-anak ya. Barang ilit, barang yang jumlahnya berlebihan. Nah, dan dapat menimbulkan bencana. Misalnya air kalau berlebihan juga pasti menimbulkan bencana. Dan api ya, api juga kalau berlebihan juga pasti menimbulkan bencana. Berikutnya menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, ini biasanya paling sering sekali keluar dalam soal ya. Barang substitusi atau pengganti. Jadi barang substitusi atau pengganti barang yang digunakan untuk menggantikan guna dari barang lain. Jadi menurut hubungannya dengan barang lain itu ada yang pertama barang substitusi atau pengganti, yang kedua ada barang komplementer atau pelengkap. Kalau barang substitusi atau pengganti itu sifatnya menggantikan kegunaan dari barang lain. Contohnya pensil dengan ballpoint. Kalau tidak ada pensil ya sudah pakai ballpoint. Begitu juga sebaliknya. Nah, barang yang kedua itu barang komplementer atau pelengkap. Kalau barang komplementer itu barang yang digunakan untuk melengkapi dari kegunaan barang lain.
Misalnya sepeda motor dengan bensin itu pasti saling melengkapi. Kalau punya sepeda motor tapi tidak isi bensin, pasti tidak bisa juga dipergunakan. Kalau punya bensin saja sepeda motornya belum ada, belum beli, juga tidak bisa dipergunakan, ya. Tidak bisa dipergunakan maksimal. Nah, itu 2 barang menurut hubungan dengan barang lain. Ada substitusi dan komplementer. Jangan sampai keliru ya anak-anak. Kalau substitusi itu sifatnya menggantikan. Kalau komplementer sifatnya melengkapi. Sudah? Masih ada waktu lagi 10 menit. Sirma lanjutkan. Bagaimana Aileen bisa lewat kolom chat? Halo Aileen, mau bertanya kah? Oke, Miss Irma lanjutkan saja dulu ya. Nanti di akhir baru Miss Irma berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, ya. Nah, berikutnya alat pemuas kebutuhan manusia dikelompokkan juga menurut tujuan dari penggunaannya. Itu ada di halaman 8 bagian bawah. Sudah? Ya, Aileen, lagi sebentar Miss Irma akan share di Moodle ya. PowerPoint-nya, kelangkaan. Oke? Bisa kan nanti di-download di Moodle-nya, bisa kalian lihat langsung di Moodle-nya. Ya, Aileen? Sudah, Aileen? Ya, Miss. Oke, Miss Irma balas saja dulu ya. Oke. Kita lanjutkan. Menurut tujuan penggunaannya ada barang produksi. Jadi barang produksi ini barang yang digunakan untuk menghasilkan barang. Jadi namanya saja produksi, di mana kegiatan produksi itu menghasilkan barang. Jadi kalau barang produksi itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang. Barang produksi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, barang produksi sekali pakai. Misalnya kapas. Kemudian ada barang produksi yang lebih dari 1 kali memakainya, misalnya kendaraan. Ya, itu yang pertama menurut tujuan penggunaannya. Berikutnya ada barang konsumsi. Barang konsumsi ini barang yang langsung dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya makanan dan minuman itu barang konsumsi karena dia bisa langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu menurut tujuan dari penggunaannya. Sudah anak-anak? Nah, menurut proses pembuatannya, yang pertama ada barang mentah. Jadi barang mentah ini barang yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi menurut proses pembuatannya yang pertama ada barang mentah. Barang mentah ini barang yang masih mentah ya, jadi harus diolah dulu baru bisa digunakan. Misalnya padi diolah dulu, dimasak dulu menjadi diolah dulu menjadi sebelum beras itu ya. Kemudian lagi dilakukan proses pengolahan jadilah beras, lalu sampai jadi nasi itu dimasak dulu berasnya baru jadi nasi. Ya.
Berikutnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini barang yang sudah diolah tetapi harus diolah lagi agar bisa digunakan. Jadi masih setengah jadi, ya, belum bisa maksimal dipergunakan karena harus diolah kembali. Ya, misalnya benang. Benang diolah dulu baru jadi pakaian. Baru bisa dipergunakan dengan maksimal. Oke. Berikutnya barang jadi. Nah, kalau barang jadi, ini barang yang sudah siap digunakan oleh masyarakat. Jadi barang jadi ini tentu barang yang sudah benar-benar jadi. Tinggal dipergunakan saja oleh masyarakat. Misalnya pakaian tadi ya. Oke. Nah, itu menurut proses pembuatannya. Sudah? Nah, terakhir, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan menurut jaminannya. Jadi, menurut jaminannya, pertama barang bergerak, itu barang yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dengan jangka waktu pengembalian kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Ya, jadi contoh barang bergerak ini adalah mobil. Jadi mobil ini bisa dipergunakan sebagai jaminan kalau ingin memperoleh kredit atau memperoleh pinjaman, ya, dalam jangka pendek. Oke, menurut jaminannya. Yang kedua, barang tidak bergerak. Nah, barang tidak bergerak ini pemenuhan kebutuhan yang digunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dengan waktu pengembalian lebih dari 1 tahun atau jangka panjang, contohnya tanah. Jadi tanah ini, jadi tanah bisa dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit atau pinjaman, tapi dalam jangka waktu pengembalian yang lama. Misalnya ingin melakukan pinjaman uang, kalau lebih dari 1 tahun itu bisa pakai jaminan tanah, ya, diberikan jaminan tanah sehingga bisa memperoleh pinjaman. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak atau Miss Irma yang terlalu cepat mungkin menjelaskan bagaimana? Bagi yang sudah jelas, sudah paham, tolong berikan reaction-nya anak-anak sehingga Miss Irma bisa tahu berapa orang yang sudah paham, berapa orang yang kira-kira belum mengerti. Silahkan berikan reaction-nya bagi yang sudah jelas, sudah ngerti penjelasannya Miss Irma. Baru beberapa orang, yang lainnya gimana anak-anak? Yang lainnya? Halo? 7C. Oke. Oke, berarti sebagian besar sudah jelas ya materi hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin bagi yang belum memberikan reaction mau bertanya dulu, belum jelas mungkin. Miss Irma berikan kesempatan sebelum Miss Irma akhiri. Silakan anak-anak bisa ditanyakan lewat kolom chat. Tidak ada? Berarti Miss Irma anggap sudah mengerti ya, sudah jelas anak-anak? Sudah ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya hari Senin, itu kita akan masuk ke materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, silahkan dipersiapkan, dipelajari dulu di rumah. Nanti hari Senin Miss Irma akan jelaskan atau bahas mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh belajar hari ini, boleh belajar IPS dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar berikutnya kami bisa belajar kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Masih ada
waktu lagi beberapa menit bisa mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Sampai bertemu hari Senin di pertemuan berikutnya. Untuk nanti mulai hari ini bisa kalian kalau sudah selesai nanti di jam terakhir, karena Miss Irma juga ada ke dinas nanti, bisa langsung kalian live saja ya kalau sudah pembelajaran berakhir di siang nanti. Oke anak-anak, sudah jelas? Jelas, Miss. Ya, bisa langsung nanti di live saja kalau sudah berakhir pembelajarannya. Oke, sampai ketemu besok pagi kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, karena ini pertemuan kita yang pertama, Miss minta tolong untuk perkenalan masing-masing siswa bisa? Nanti Miss absen dulu, nanti kalian yang Miss sebutkan namanya tolong beri respon ya. Christian Roland Tanoto, ada? Ada, hadir. Yang Miss sebutkan namanya bisa acungkan tangannya. Christian Roland Tanoto. Oh ya. Monica Victoria Wijaya. Monica Victoria Wijaya apa sudah? Oh sudah. Lalu Yehuda Elizar Putra Oktaroa, ada? Ada, Miss. Lingga Prasasti Pasaribu, ada? Hadir, Miss. Aileen Delanda K, ada? Oh ya. Lalu Niputu Dewika Samanta, ada? Hadir, Miss. Oh ya. Lalu Jai Marvel Isbandi, ada? Lalu Abigail Jessica, ada? Hadir, Miss. Oh ya. Lalu ada Desa Made Yunita. Sudah. Lalu Adeline Casey Selenia. Hadir, Miss. Putu Stephen Daniel Kusuma. Hadir, Miss. Baik, ada Velove Keisha Christian. Ada. Lalu ada Brandon Jeremy Halim. Brandon, oh ya ada. Lalu ada Darmianto Yufri Eliazar, ada? Hadir, Miss. Oh ya. Lalu Joshua Sakare Junaidi, ada? Pase Gede Pangestu Giri, ada? Hadir, Miss. Nah, baik. Jadi sudah semuanya Miss absen ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah siap membawa bukunya masing-masing? Bisa Miss lihat bukunya? Coba tolong diaktifkan dulu kameranya. Supaya Miss bisa lihat apa anak-anak sudah bawa buku LKS Fisikanya. Nah, bagus. Yang lainnya gimana? Ya, sudah hampir semuanya ya bawa bukunya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sekarang tadi Miss sudah perkenalan. Terus Miss juga sudah absen siswa. Sekarang Miss akan memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar semuanya?
Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Anak-anak sudah ada yang sempat membaca materi ini belum? Yang sudah sempat baca bisa direspon? Belum ada ya? Nah, sekarang kita akan mulai kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum Miss masuk ke kalor dan perpindahannya, kita akan lihat dulu ada fenomena tujuannya dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengamati materi konsep kalor, kemudian siswa mampu menjelaskan pengertian kalor, hubungan kalor dengan perubahan suhu benda, serta hubungan kalor dengan perubahan wujud benda. Nah, untuk itu kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini dia fenomena yang berkaitan dengan kalor. Jika anak-anak cermati, di sini ada gambar orang memegang kopi di dalam cangkir, di mana kopinya ini panas. Kemudian setelah beberapa lama, orang yang memegang cangkir ini merasakan tangannya terasa panas. Padahal cangkir yang dipegang, sedangkan yang panas itu kan kopinya. Nah, sekarang Miss mau tanya, kira-kira kenapa ya tangan orang tersebut terasa panas saat memegang cangkir, padahal dia tidak memegang kopi panas itu secara langsung, melainkan dia memegang cangkirnya. Ada yang bisa menjawab? Gimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Miss tadi? Karena aliran kalor dari Aileen. Nah, benar sekali, karena adanya aliran kalor. Jadi, yang lainnya gimana? Baru satu yang menjawab? Tidak ada? Baik, kalau begitu Miss lanjutkan. Nah, jadi jawaban teman kalian itu benar karena adanya aliran kalor. Nah, sekarang sebelum masuk ke aliran kalor, kita harus tahu dulu apa itu kalor. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai suhu kan? Suhu dan pemuaian. Masih ingat itu? Jadi, pada sebelum semester 2 ini kalian sudah mempelajari mengenai suhu dan pemuaian. Sekarang kalian akan mempelajari mengenai kalor dan suhu. Nah, sekarang Miss mau tanya, apakah kalor dan suhu itu sama atau beda? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bisa dikirimkan lewat chat? Beda, Miss. Tinggal disebutkan sama atau beda. Ya, benar sekali. Kalor dan suhu itu beda. Yang lainnya, tolong lebih aktif juga ya. Jadi, kalor dan suhu itu beda. Di mana kalor itu menyatakan energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Jadi, tadi di contohnya benda bersuhu tinggi itu adalah kopi panasnya. Kemudian yang bersuhu lebih rendah itu cangkirnya. Jadi ada perpindahan energi panas dari kopi yang panas ke cangkirnya. Makanya orang tadi bisa merasakan panas ketika memegang cangkirnya. Kemudian suhu pada
bab sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai suhu. Jadi suhu itu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Nah, suhu itu diukur dengan termometer, sedangkan kalor diukur dengan kalorimeter. Walaupun kedua besaran ini berbeda, tapi kedua besaran ini mempunyai hubungan. Jadi hubungannya di sini. Jika benda menerima kalor ini artinya, baik, Velove silakan ke toilet. Lalu jika benda menerima kalor, berarti benda itu dipanaskan. Karena dia dipanaskan, maka suhu benda akan naik. Sama seperti kalian merebus air. Maka ketika kalian merebusnya lama-kelamaan, air itu akan panas kan, jadi suhunya naik. Kemudian yang kedua, jika benda melepas kalor. Kata melepas kalor di sini artinya didinginkan. Kalau benda didinginkan, berarti suhunya akan turun kan? Seperti kalian mendinginkan air di dalam kulkas. Jadi suhunya nanti akan turun. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Terkait dengan kalor dan suhu. Tidak ada? Baik, kalau begitu Miss akan lanjut ke slide berikutnya. Nanti tentang catatannya, kalian bisa lihat di Moodle ya. Sudah Miss masukkan PPT-nya ini ke dalam akun Moodle-nya. Kemudian, materi yang kedua, pengaruh kalor pada benda. Jadi, di sini ada es batu. Jadi, es batu ketika dipanaskan, apakah akan langsung mencair begitu saja? Atau dia memerlukan waktu beberapa lama? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, benar. Membutuhkan waktu. Jadi ketika kalian mau memanaskan es batu ini tidak akan langsung mencair begitu saja. Jadi dia perlu waktu. Di mana nanti dia memerlukan waktu. Di mana pertama, di sini ada grafik perubahan wujud benda, khususnya es batu di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini sumbu Y menyatakan suhu T derajat Celcius satuannya. Suhu dilambangkan dengan T, kemudian sumbu X ini menyatakan waktu dengan satuan sekon. Nah, di sini dari titik A ke titik B itu adalah proses suhu dari es batu meningkat. Jadi ceritanya ada es batu di sini. Kemudian es batu ini ketika diukur dengan termometer, suhunya itu min 5 derajat Celcius. Kemudian ketika diberikan kalor atau dipanaskan, suhunya akan mengalami peningkatan sampai 0 derajat. Jadi dari minus 5 ke 0 itu namanya mengalami peningkatan, jadi ke atas dia. Sudah? Kemudian sampai di 0 derajat ini 0 derajat ini namanya titik lebur dari es. Jadi es itu akan mencair apabila suhunya sudah 0 derajat. Setelah 0 derajat, kemudian dia dipanaskan lagi selama waktu tertentu. Jadi nanti dia akan mencair titik B sampai C di sini mencair. Setelah mencair semuanya, barulah kemudian suhunya akan meningkat lagi jika dipanaskan terus. Jika dipanaskan terus, suhunya akan meningkat dari 0 ke 100 derajat. Setelah mencapai 100 derajat, nanti dipanaskan lagi dia. Di sini dipanaskan. Ketika dipanaskan lagi, dia akan mendidih. Jadi, fase dari D ke E itu namanya fase mendidih. Kemudian setelah mendidih, apabila dipanaskan lagi, maka air tadi akan menjadi uap air di sini. Ini grafiknya. Jadi yang grafiknya merah ini meningkat suhunya, yang garis merah. Sedangkan yang garis biru ini artinya dia mengalami perubahan wujud nanti. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Mengenai grafik perubahan wujud es. Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada, kalau gitu Miss akan lanjutkan ya. Lalu dari grafik tadi kita bisa tahu kalau kalor itu mempengaruhi suhu benda. Selain mempengaruhi suhu benda, kalor juga dapat mengubah wujud benda. Jadi pertama-tama kalor itu akan menaikkan suhu benda tersebut di sini dari A ke B. Kemudian setelah suhunya meningkat, kemudian dia akan mengubah wujudnya. Dari es itu kan padat. Dari padat menjadi cair, air. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Jika ada yang ditanyakan, bisa chat di kolom komentar ya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materinya ke slide berikutnya. Nah, sekarang slide berikutnya adalah pengaruh kalor terhadap suhu benda. Jadi, yang pertama-tama kalor mempengaruhi suhu benda. Nah, sekarang coba kita amati bagan tabel yang di sebelah kiri. Di sini yang atas nih. Kemudian ada tabel sebelah kanan. Nah, di tabel sebelah kiri atas dan kanan atas di sini ada dua panci yang sama, ukuran dan jenisnya sama. Kemudian ada dipanaskan dengan api yang suhunya sama di sini, panasnya, energi panasnya. Kemudian panci yang sebelah kiri itu Miss masukkan segelas air. Kemudian panci yang sebelah kanan Miss masukkan 2 gelas air. Jika suhu apinya semuanya sama, nah sekarang pertanyaannya, menurut kalian bagian kolom manakah yang membutuhkan waktu untuk memanaskan airnya lebih cepat? Yang 2 gelas air atau yang 1 gelas? Bisa dijawab di kolom komentar ya anak-anak. Jadi ada dua buah peristiwa di sini. Ada sebuah panci, di sini ada panci juga. Jenisnya sama, besarnya sama. Kemudian, ya yang 1 gelas. Darmianto benar. Yang lainnya gimana? Yang 1 gelas. Ayo yang lainnya juga, Miss mau lihat keaktifan murid-murid Miss. Ya, yang 1 gelas, benar. Benar sekali ya, pintar-pintar muridnya Miss di sini. Jadi, benar sekali. Jadi kalau kita memanaskan 2 gelas air dan 1 gelas air, maka yang 1 gelas air ini akan mendidih atau lebih cepat panas dibandingkan yang 2 gelas ini. Jadi ada perbedaan massa di sini. Jadi semakin besar massa benda, jadi di sini kan 1 gelas, ini 2 gelas, berarti yang paling besar massanya kan yang 2 gelas di sini. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Karena yang 2 gelas ini massanya lebih besar, maka dia memerlukan kalor atau energi panas dari api lebih banyak, sedangkan yang 1 gelas ini lebih sedikit. Karena dia lebih sedikit memerlukan kalor, maka dalam waktu yang sama, si 1 gelas ini lebih cepat panas. Nah, sampai di sini ada yang masih bingung nggak sama penjelasan Miss tadi? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tidak ada? Baik, kalau begitu Miss lanjutkan. Kemudian ada peristiwa yang kedua di sini. Ada panci yang sama dengan 1 gelas air, sama-sama 1 gelas di sini dimasukkan. Kemudian yang beda adalah apinya, panas apinya. Yang di sebelah kiri panas apinya lebih kecil, sedangkan sebelah kanan panas apinya lebih besar. Nah, kalau panas apinya lebih kecil di sini berarti kan kalornya lebih kecil kan? Sedangkan yang di kanan kalornya lebih besar dia. Nah, menurut kalian kira-kira yang mana yang lebih cepat panas? Apakah yang di sebelah kiri dengan api kecil atau yang sebelah kanan dengan api besar? Ya, benar. Ada yang benar di sini, apinya besar. Yang lainnya gimana? Api besar.
Benar sekali. Jadi yang apinya besar yang akan cepat panas. Jadi dari peristiwa tadi kita bisa tahu, semakin besar perubahan suhu benda, maka semakin besar kalor yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Kalor yang Miss maksud di sini adalah apinya di sini. Kalor itu kan energi panas yang berpindah kan. Nah, semakin besar di sini kalornya, semakin besar pula perubahan suhunya gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, bisa silahkan chat di kolom komentar. Baik, kalau tidak ada, Miss lanjutkan. Peristiwa yang ketiga sekarang. Di sini ada panci sama, besarnya sama, jenisnya sama. Kemudian apinya dipanaskan dengan energi kalor yang sama, sama-sama besar sini apinya kan. Kemudian yang beda adalah jenis larutan yang dimasukkan atau cairan yang dimasukkan. Yang di sebelah kiri ini yang warna kuning kita masukkan minyak. Kemudian yang sebelah kanan kita masukkan air. Nah, menurut kalian mana yang lebih cepat panas, minyak atau air? Ini ceritanya massa minyak dan massa air sama jadinya. Volumenya sama. Ya, ada yang air, yang lainnya gimana? Minyak. Ada lagi? Air. Oh, banyak yang bilang air ya? Yang lainnya gimana? Coba Miss mau lihat keaktifan siswa-siswa Miss. Air. Baik. Nah, di sini teman-teman kalian ada yang menjawab air, ada yang menjawab minyak. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah minyak. Jadi di sini minyak yang lebih cepat panas dibandingkan air. Jika kalornya sama dan massa dari minyak dan massa dari air itu sama. Jadi ini dipengaruhi oleh kalor jenis di sini. Bisa diperhatikan tabel kalor jenisnya? Nih, di sebelah kanan atas. Di sini air mempunyai kalor jenis 4.200, nomor 1, coba diperhatikan. Kemudian ada minyak, minyaknya adalah 2.200. Nah, kira-kira di sini kan kalor jenis si air itu lebih besar pada kalor jenis si minyak kan? 4.200 dan 2.200. Nah, sebelumnya kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya. Jadi kalau misalnya, baik silakan. Jadi kalau misalnya minyak tanah itu memerlukan kalor 2.200 untuk 1 kg minyaknya. Jadi si air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius untuk menaikkan suhu 1 kg zat. Jadi di sini semakin besar kalor jenis benda, kalor jenisnya di tabel ini, maka semakin besar pula kalor yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya. Karena di sini kalornya sama, di sini energi panasnya itu sama-sama besar, besarnya sama. Berarti si minyak ini akan lebih cepat panas dia, karena kalor jenisnya itu lebih kecil. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang hubungan kalor dengan kalor jenis benda? Jika tidak, bisa Miss lanjutkan. Jadi dari peristiwa yang Miss jelaskan tadi, kita bisa menurunkan rumus hitung. Jadi kalau ada pertanyaan, berapa kalor yang diterima atau dilepas benda, itu kita bisa hitung dari rumus ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu kalor yang diterima atau dilepas, kemudian M itu adalah massa. Untuk Q tadi, Q ini satuannya Joule ya, J, disingkat jadi J. Kemudian M itu menyatakan massa zat itu selalu kilogram satuannya. Jadi kalau nanti di soal satuannya gram, kita konversi dulu ke kilogram. Kemudian C di sini, lihat di sini, perhatikan anak-anak, ada C kecil dan C besar. Untuk C kecil itu menyatakan kalor jenis zat. Satuannya Joule per kilogram, ini maksudnya derajat ya, oh ini, derajat Celcius. Kemudian ada C besar yang di sini. Rumus kedua, C besar itu menyatakan kapasitas kalor zat.
Satuannya joule per derajat Celcius. Kemudian ada delta T. Delta itu artinya perubahan. T itu menyatakan temperatur atau suhu. Jadi delta T di sini menyatakan perubahan suhu. T itu menyatakan suhu akhir zat. T0 di sini menyatakan suhu awal zat. Satuannya sama-sama derajat Celcius. Nah, ini juga ada konversi. Jadi nanti kalor itu bisa kalian nyatakan dalam joule, bisa kalian nyatakan dalam kalori. Tapi kalau kalian menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, itu hasilnya selalu menggunakan joule. Tapi jika di soal diminta menggunakan kalori, kalian konversikan, di mana 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Tapi kalau kalian mau mengkonversikan dari kalori ke joule, itu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Begitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Baik, kalau begitu Miss lanjutkan ya. Baik, selanjutnya adalah perubahan pengaruh kalor terhadap wujud benda. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai jenis-jenis wujud benda, di mana ada 3 jenis wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada tanda panah. Tanda panah itu ada warnanya merah, ada warnanya biru. Yang warnanya merah ini menyatakan kalau dia menyerap kalor untuk merubah wujud. Jadi misalnya nomor 1 di sini, ada dari padat ke cair, nomor 1. Tanda panahnya warnanya merah, berarti dari padat, untuk berubah dari padat menjadi cair, itu menyerap kalor. Sedangkan yang warna biru ini artinya dia melepas kalor. Jadi jika benda atau zat itu mau berubah dari cair menjadi padat, dia harus melepaskan kalor. Besar kalor yang harus dilepas itu dijelaskan nanti, ada rumusnya. Nah, jadi di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Miss akan jelaskan satu-satu. Untuk nomor 1, itu kan tanda panahnya mengarah dari padat ke cair. Dari padat ke cair, di sini dia menyerap kalor. Jadi contohnya adalah es batu di sini. Es batu itu kan aslinya padat, itu kan wujudnya padat. Nah, untuk berubah menjadi air atau bentuk cair, dia harus menyerap kalor. Menyerap kalor di sini maksudnya adalah dipanaskan atau diletakkan di suhu ruangan. Gitu. Jadi nanti contohnya adalah es batu yang mencair. Jadi dari padat ke cair itu namanya peristiwa mencair. Kemudian yang kedua, itu adalah panahnya dari zat cair menuju zat padat. Dan ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi dari cair menuju ke padat itu melepas kalor. Contohnya itu adalah di sini. Cair ke padat adalah peristiwa membeku. Di mana peristiwa membeku ini contohnya ketika kalian ingin membuat es batu misalnya. Kan air kalian masukkan ke cetakan, kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Di freezer nanti air akan melepaskan kalornya, sehingga dia akan berubah dari cair menjadi padat. Begitu. Kemudian untuk nomor 3, di sini, dari gas menuju cair, tanda panahnya warna biru. Berarti dari gas menuju cair, dia harus melepas kalor. Contohnya itu adalah nih di sini mengembun. Jadi peristiwa perubahan zat dari gas menjadi cair kita sebut dengan mengembun. Contohnya bisa kalian lihat ketika kalian minum air dingin. Air yang ada esnya menggunakan gelas. Maka nanti di dinding-dinding gelas bagian luar itu kalian akan melihat ada bintik-bintik air. Ini adalah peristiwa mengembun. Jadi
udara di sekitar gelas itu nanti akan mengalami perubahan dari udara itu gas kan, uap airnya itu, kemudian akan berubah menjadi titik-titik air di sini karena dia melepas kalor. Gitu. Kemudian untuk peristiwa nomor 4 itu dari zat cair menjadi zat gas. Jadi dari cair menyerap kalor itu menjadi gas. Nama peristiwanya itu nomor 4, menguap. Cair ke gas namanya menguap. Contohnya ketika kalian memanaskan air, kalian akan melihat uap-uap air di sini. Hal ini terjadi karena air di dalam panci ini kan kalian panaskan. Dipanaskan berarti menyerap kalor. Ketika zat menyerap kalor, dia akan berubah menjadi uap. Gitu. Sudah? Selanjutnya nomor 5. Itu dari padat menyerap kalor menjadi gas. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas dengan cara menyerap kalor itu kita sebut dengan menyublim. Contoh peristiwanya itu adalah kapur barus atau kamper. Jadi kapur barus ini biasanya digunakan untuk mengusir, untuk biasanya diletakkan di lemari pakaian gitu. Jadi nanti kapur barus ini kan bentuknya padat. Lama-kelamaan dia akan berubah menjadi gas dengan cara menyerap kalor. Jadi tidak heran jika kapur barus yang kalian letakkan di dalam lemari itu lama-kelamaan akan habis karena dia berubah menjadi gas. Begitu. Sudah? Selanjutnya untuk nomor 6, dari gas itu melepas kalor menjadi padat. Peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke padat dengan melepas kalor itu kita sebut dengan desublimasi. Contohnya itu adalah ini, jelaga. Jadi jelaga ini adalah sisa-sisa pembakaran di cerobong asap. Jadi kalau kalian pernah melihat cerobong asap, coba diperhatikan di sana, di dalamnya itu ada seperti debu-debu gitu. Ini debunya itu kita sebut dengan jelaga. Jadi debunya ini asalnya dari asap pembakaran yang kemudian berubah menjadi padat. Nah, sekian penjelasan Miss mengenai pengaruh kalor terhadap wujud benda. Ada yang ingin ditanyakan terkait perubahan wujud bendanya? Jika ada, silahkan chat di kolom komentar. Baik, selanjutnya. Nah, cukup sekian materi dari Miss hari ini. Untuk materi selanjutnya akan Miss jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, karena tadi Miss sudah menjelaskan beberapa materi, jadi Miss sudah menyiapkan 5 buah soal di Moodle. Jadi bisa kalian cek dulu Moodle-nya, di sana ada 5 buah soal. 5 buah soal. Jadi silahkan dijawab. Sudah dicek? Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu belum soal di Moodle? Latihan soal, pertemuan 1.
Gimana anak-anak? Di sana ada pilihan ganda. Silahkan dijawab dari sekarang ya anak-anak. Bisa Miss minta responnya? Nah, baik, sudah ada yang sudah ketemu? Anak-anak, ada yang belum ketemu soalnya? Soalnya silakan buka di Moodle, sudah Miss posting di sana. Itu berupa kuis pilihan ganda. Silakan dibuka ya anak-anak akun Moodle-nya. Ada yang kesulitan membuka akun Moodle-nya mungkin? Kalau ada, nanti Miss share di sini. Sudah ketemu anak-anak? Ini soalnya itu percobaannya sama sekali ya. Silakan dikerjakan sekarang ya. Ini kita gunakan sebagai latihan soal dari penjelasan Miss tadi. Jadi silakan lihat di kalor, materi kalor. Kalor dan perpindahannya. Di bagian latihan soalnya, baik, sudah ada 10 orang yang menjawab di sini.
Baik, sudah ada 12 siswa yang menjawab. Baik, dari jawabannya sudah banyak yang benar. Nah, anak-anak yang mungkin sedang mengerjakan soalnya atau yang sudah selesai mengerjakan, jika ada kesulitan atau masih bingung tentang soalnya, bisa tanyakan ke Miss di kolom komentar. Baik, Miss tunggu dulu. Nah, ada yang nilainya sudah bagus di sini, tapi ada juga yang masih ada keliru. Di hitungan banyak ya. Nanti akan Miss jelaskan kalau masih ada sisa waktu. Baik, ada temannya yang bingung untuk soal nomor 5 dan nomor 3. Nanti akan Miss jelaskan. Bisa kita sepakati sampai Miss kasih waktu lagi 2 menit ya untuk teman-teman yang, untuk anak-anak yang belum. Silakan dikerjakan. Nanti setelah ini akan Miss jelaskan untuk soal nomor 5 dan nomor 3. Soal nomor 5 hubungan tentang kalor dengan peristiwa kalor di sini. Nomor 5 itu hitung-hitungan dari rumus yang Miss jelaskan tadi. Baru 12 siswa. Baik, sisa waktunya lagi 1 menit ya. Nanti kita akan bahas untuk soal nomor 5 dan nomor 3.
Baik. Sisa waktunya. Nah, untuk Desa Made Dina Yunita, Abigail Jessica, Putu Dewika Samantha, J. Marvel, dan Putu Stephen. Bagaimana? Belum selesai mengerjakan ya? Atau Sudah, Miss. enggak? Tinggal Saya sudah, Miss. bagaimana Putu Stephen? Saya sudah ngirim tadi, Miss. Ada kesulitan mungkin? Atau ada koneksi internetnya lambat mungkin? Putu Stephen, J. Marvel Isbandi, belum? Baik, sisa 2 menit lagi. Masih ada 3, 4, 5 siswa yang belum selesai. Nah, karena waktunya terbatas, jadi nanti pembahasannya akan Miss jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi di pertemuan berikutnya akan Miss bahas cara penyelesaiannya untuk yang masih bingung. Untuk Desa Made Dina Yunita, Abigail Jessica, Putu Dewika Samantha, J. Marvel, Putu Stephen, masih belum mengumpulkan ya? Atau sudah mengumpulkan mungkin? Tapi di sini belum ada. Saya sudah ngumpulin, Miss. Saya Saya juga sudah kumpulin, Miss. mengumpul, Miss. Jessica, gimana? Ada kesulitan mungkin? Kendala koneksi Oh, internet? Miss, saya sudah kumpul, Miss. Miss, saya sudah kumpul tadi. Karena waktunya sudah habis,
Jadi Miss harap segera dikumpulkan ya anak-anak. Abigail sudah mengumpul. Di sini masih belum, Dek. Coba. Miss, benar. Oh ya. Oh, sudah semua. Baik. Sudah semua. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, karena masih banyak yang bingung, untuk soal nomor 5 khususnya, pertemuan berikutnya akan Miss bahas lagi mengenai cara pengerjaan soalnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Miss harap kalian juga sudah baca-baca buku ya, supaya siap untuk mempelajari dan mengikuti pelajaran dari Miss. Nah, karena sudah selesai waktunya, bisa Miss minta on-kan dulu kameranya. Tolong diaktifkan dulu kameranya. Kita akan berdoa bersama. Baik, yang lainnya? Yang lainnya gimana? Nah, karena sudah akhir pembelajaran, bisa Miss minta tolong untuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa? Miss minta tolong Monica Victoria. Bisa tolong memimpin doa dulu, Dek? Ya, Miss. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati Tuhan kami yang sudah selesai belajar. Kita berkati supaya kami Bisa dihidupkan volumenya? lagi berisik. Di sini berisik, Miss. Sudah? Halo? Halo, Miss. Koneksinya saya di wifi-nya agak nge-lag, Miss. Halo? Halo, Miss. Suaranya belum kedengaran dari Miss. Halo? Halo, Miss. Bisa kedengaran? Tunggu bentar, Miss. Oh, di Miss nggak ada kedengaran. Untuk Monica sudah berdoa tadi? Miss, sudah kedengaran? Baik, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi, bisa tanyakan ke Miss lewat
WA, di mana kontaknya sudah Miss cantumkan di PPT yang Miss sayangkan tadi. Sekian pelajaran dari Miss, sampai ketemu minggu depan kalau gitu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati Tuhan kami yang akan memulai pelajaran matematika. Berkati supaya kami bisa mengerti dan mengingat semua yang kami pelajari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kalau itu bungkus dengan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, nilainya itu adalah benar. Kenapa benar? Ya memang benar karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Terus dikasih pernyataan lagi. SMP Tunas Daud berada di Denpasar, Bali. Jawabannya sudah pasti benar. Karena kalian tahu, gitu ya. 5 lebih dari 2. Itu pernyataannya pasti benar, gitu ya. Yang keempat, matahari terbit dari selatan. Nah, karena kalian tahu matahari itu terbitnya bukan dari selatan, maka kalian memberikan nilai itu salah. Yang terakhir, Tugu Monas terletak di Batam. Miss, yang saya tahu Tugu Monas itu terletak di Jakarta. Maka pertanyaan nomor 5 nilainya salah. Nah, oke, yang terakhir. Oh, ini yang terakhir kayaknya ya. 5 tambah 3, 10. Nah, itu salah. Karena kalian tahu bahwa 5 tambah 3 itu 8. Nah, jadi pernyataan itu adalah sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah nilai kebenarannya benar atau salah? Jadi ketika kalian berpikir itu sudah pasti, oh ini benar, oh ini salah. Nah, itu yang namanya pernyataan. Misalnya Miss Devi sampai Miss Devi ngomong ke Casey, Casey, orang yang kemarin tak lihat cantik tahu. Apakah itu pernyataan? Itu tidak bisa dikatakan pernyataan. Karena tidak jelas orang itu yang mana, cantiknya seperti apa. Nah, itu nggak jelas. Dan Casey pun tidak tahu. Hah, yang mana ya? Karena banyak ketidakjelasan, maka dia tidak dapat dikatakan sebuah pernyataan di dalam matematika. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan itu adalah omongan orang yang sudah diungkapkan. Misalnya Miss Devi menyatakan bahwa Miss Devi seorang guru. Nah, itu pernyataan. Miss Devi mengeluarkan statement bahwa Miss Devi seorang guru. Gitu ya. Miss Devi mengeluarkan kata-kata Miss Devi seorang guru. Dan di dalam pernyataan matematika itu memang benar, nilai kebenarannya adalah benar. Ya, dibuktikan dengan segala sesuatunya. Nah, jadi pernyataan itu sudah pasti bernilai. Entah salah, entah benar. Yang penting kita tahu dulu dia benar, dia pernyataan itu akan bernilai nantinya. Sampai di sini, apakah ada mau pertanyaan? Halo, pada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Boleh direspon Miss Devi. Tidak ada, Miss. Oke, kita berdua aja ya, satu orang aja kah? Yang lain gimana? Miss. Nggak ada, Tidak, Miss. Oke, ya Miss Devi lanjutkan. Contoh. Oke, ada yang tahu apakah ini pernyataan atau bukan? Ada yang tahu apakah ini pernyataan atau bukan? Bukan. Dari siapa? Atas nama Jeremy. Sean Jeremy ya? Brandon, Miss. Oh, Brandon, oke. Sorry. Oke, Brandon plus 2 dari Miss Devi. Jadi, yang ada di depan kalian ini bukan pernyataan. Apakah ada yang tahu kenapa sih kalimat ini bukan pernyataan? Coba aja jawab, siapa tahu benar. Halo? Miss, itu karena belum tentu, Miss. Dari siapa ini? Jessica, Miss.
Jessica mengatakan belum tentu apa nih? Belum tentu apa nih? Belum tentu benar, Miss. Belum tentu benar. Oke, Miss Devi tahan dulu. Ada lagi yang mau mencoba? Ayo, Miss Devi nggak bilang ya jawabannya Jessica benar atau salah. Miss Devi kasih kesempatan satu kali lagi selain Jessica. Ada yang mau menjawab? Ayo, masih mudah loh ini. Halo? Namanya coba menjawab, salah mah nggak apa-apa. Hai. Miss, Ya, Miss berarti membenarkan kalau 5 soal itu bukan pernyataan gitu maksud Miss? iya, Miss Devi sudah membenarkan kan? Ah, Alasannya, sekarang Miss Devi tanya, kenapa ya dikatakan bukan pernyataan? Kalau Miss Devi sudah bilang plus 2, berarti itu benar jawabannya. Ayo, kayak mana nih anak-anakku ini? Karena itu opini. Karena ini opini. Oke. Ada lagi satu? Yuda, oke? Silakan Yuda. Ya, Yuda, Miss Devi sudah persilahkan, Nak. Yuda. Mau jawab? Halo Miss, cek. Nah, Karena belum tentu benar Miss, karena ya gitu aja sih. Karena belum tentu benar adanya. Oke, thank you. Miss Devi sudah ambil ya. Nah, Jessica dan Yuda nih hampir mirip tadi jawabannya ya, karena belum tentu dia benar, Miss. Nah ya, oke, Miss Devi sangat menghargai dan Miss Devi berikan poin 2 semuanya. Kenapa, Miss? Gitu ya. Brandon, Jessica, Monica, dan Yuda Miss Devi berikan plus 2. Nah, sebenarnya bukan masalah dia benar atau enggak, tapi mungkin maksud Mas Devi ngerti maksud kalian karena nggak tahu Miss dia tuh bener apa enggak gitu, karena nggak tahu Miss gitu. Mengarahnya betul, coba mungkin membuat kalimatnya agak sedikit gimana ya caranya Miss buat kalimatnya ini. Jadi kelima ini memang bukan pernyataan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai. Ya, bukan kita tidak tahu benar atau salahnya, tapi kita tidak tahu nilai kebenarannya. Kalau benar atau salah itu, Miss, kita nggak tahu Miss itu benar atau kita nggak tahu itu benar atau enggak, Miss. Jadi gimana? Nah, mungkin kalimatnya kita tidak tahu nilai kebenarannya, karena kan kalau pernyataan itu yang kalian lihat di sini itu kan yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, jadi dari yang pertama, buah durian rasanya manis sekali. Buah durian yang mana? Kemarin aku makan buah duriannya tawar rasanya. Jadi nggak tahu nih yang mana nih. Terus Ahmad adalah anak yang pandai. Ahmad yang mana? Ya, Ahmad yang di Jawa kah, yang di Kalimantan kah, yang di Bali gitu, nggak tahu gitu ya. Terus pandainya tuh pandai dalam hal apa gitu ya. Pandai atau lumayan pandai atau gimana nah, gitu. Terus yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi. Itu pernyataan tapi nilai kebenarannya supaya apa? Tujuannya untuk apa? Gitu ya. Dan ditujukan kepada siapa? Banyak pertanyaan yang membuat akhirnya kalimat itu menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak itu wajahnya sangat tampan. Anak yang mana? 5, belajarlah yang rajin agar naik kelas. Ini kalimat perintah sebenarnya ya. 3 dan 5 ini kalimat perintah. Ya, bukan dia sebagai memang dia menyatakan, tapi yang di sini mau dilihat adalah adanya suatu nilai kebenaran. Itu yang menyebabkan dia bukan pernyataan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Halo, pada pertanyaan, Nak? Nggak ada, Miss. Oke, thank you. Miss Devi simpulkan ya, kalimat pernyataan itu sudah pasti dapat dinilai. Benar nggak nih? Salah nggak nih? Sudah pasti dapat nilai ya. Contohnya yang jelas yang kalian lihat ya, 10 tambah 20 sama dengan 100. Loh, ini kan salah. Nah, karena kita sudah bilang salah itu sebuah nilai dalam matematika. Jadi dia kalimat pernyataan. Bilangan
prima terkecil itu adalah 2. Oh benar ini. Nah, langsung terucap benar atau salah. Itulah kalimat pernyataan. Gitu ya. Oh boleh. Boleh nak. Boleh. Si Elias ya. Silakan nak. Oke ya. Miss Devi lanjutkan. Kalimat terbuka. Miss Devi kasih contoh. Batam terletak di provinsi X. Batam terletak di provinsi X. X-nya itu ada 2 pilihan. Apakah dia Kepulauan Riau, apakah dia ke Kalimantan Barat. Yang perlu dilihat adalah ini saja kalimat, oke, ini nggak nyambung. Wow, ternyata ini kalian nggak jalan. Oke lah, Miss Devi pakai ini. Yang dilihat itu, ini jangan dilihat. 2 pilihan ini jangan dilihat. Ini hanya untuk membantu kalian bahwa X ini ada maksudnya, gitu ya. Miss Devi next kan. 15 dikurang Y sama dengan 8. Nah, sama ya. Y-nya itu bisa 4, bisa 7, atau bisa berapapun. Ada pilihannya, gitu ya. Pertanyaannya Miss Devi. Apa ciri khas dari kalimat terbuka jika kalian melihat dari 2 contoh ini? Ada yang bisa menjawab? Ciri khas kalimat terbuka. Halo? Halo? Apakah ada orang? Jawablah Miss Devi. Miss? Ya, dari siapa? Lingga ya? Iya. Dari kalimat itu ada beberapa opsi atau pilihan gitu, Miss. Lingga. Berarti kalimat terbuka tuh ada opsi pilihannya gitu ya? Iya. Oke, Miss Devi tampung dulu. Ada lagi selain Lingga? Ada lagi selain Lingga? Halo? Selain Lingga, masa kalian nggak ada? Halo? Apakah ada orang? Yang lain gimana nih? Miss Devi panggil ya. Miss, saya boleh, Miss? Boleh, silakan. Jawabannya kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Kalimat yang? Kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Aduh, Miss Devi minta maaf karena kameranya ternyata goyang. Lingga. Gimana Yuda? Kenapa? Oh, kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Oke, Miss Devi tampung dulu. Ada lagi? Steven? 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 Steven, Miss Devi udah panggil lebih dari 3 kali loh, nak. Halo, Miss. Oke, menurut Steven, ciri khasnya dia nih ada apa ya? Kan Steven lihat nih, Batam terletak di provinsi X. X-nya nih ada 2 pilihan nih. 15 dikurang Y sama dengan 8. Y-nya ada 2 pilihan. Dibandingkan dengan kalimat pernyataan yang tadi, apa sih bedanya dia? Kelihatan nggak? Menurut Steven apa ya? Ada apa dia di sana? Bedanya? Ada apa di sini?
Miss Devi nggak dengar jawabannya. Miss Devi ke Dina. Halo Dina, menurut Dina gimana Dina? Kalimat yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Oke, Miss Devi akan jawab ya. Miss Devi akan kasih sekalian. Sebentar. Miss Devi akan kasih kalian poin 1 semuanya ya dari Lingga, Yuda, J, dan Dina. Kenapa? Lihat, ada X, ada Y. Ini kan aljabar yang kemarin. Yang kalian ketahui X itu ada 2 pilihan, Y juga ada 2 pilihan. Nah, artinya kalimat terbuka pasti memuat variabel dan belum tentu diketahui nilai kebenarannya. Jadi udah bener nih, belum tentu diketahui nilai kebenaran, tapi dia memuat variabel, ada X, ada Y, ya, ada Mr. X, ada Mr. Y yang belum diketahui siapa sih mereka ini, bener nggak ya, gitu. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham? Kalimat terbuka pasti memuat variabel dan belum tentu diketahui nilai kebenarannya. Ada yang mau bertanya? Boleh kasih ini TV suara? Halo, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham? Paham, Miss. Paham, oke. 1 orang aja yang paham, yang lainnya kayak mana? Paham, Miss. Paham ya? Oke, Miss Devi lanjutkan. Kalimat terbuka, kalimat yang ini tadi ya, dia pasti belum tentu dapat kita lihat nilainya benar atau enggak ya. Dan dia pasti memiliki variabel. Contohnya, X ditambah 7 sama dengan 9. Dia sudah ada variabel. Dan kita tidak tahu berapa sih nilai X ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Nilai X itu adalah berapa? Ada yang bisa menjawab? 2, Miss. Siapa? Jessica, Miss. Oke. Jessica, oke. Kamu mendapatkan poin plus 4 hari ini. Jadi X-nya itu sama dengan 2. Kok bisa, Miss? X-nya, ininya nggak mau lagi. Kok bisa sih X-nya itu sama dengan 2? Kalian lihat aja. X berapa ditambah 7 sama dengan 9? Ya pasti 2. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Miss Devi nggak dijawab loh ini. Kayak mana lah nih? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, thank you. Nah, Miss Devi lanjutkan ya. Mengenal PLSV. Apa sih itu PLSV? Lihat, P-nya Miss Devi kasih warna merah. Oke, silakan Yuda. P-nya Miss Devi kasih warna merah. Artinya P itu singkatan dari persamaan. L-nya itu linear. Ya. SV itu 1 variabel. Ya. Jadi PLSV itu singkatan dari persamaan linear 1 variabel. Yang namanya persamaan ada tanda sama dengannya. Kalau tandanya bukan sama dengan, berarti dia pertidaksamaan. Paham ya? Linear berarti semua pangkatnya nantinya variabelnya berpangkat 1 atau yang namanya pangkat 1 tidak akan ditulis. Contohnya X, Y. Kalau X pangkat 2 berarti ya nggak bisa karena yang diminta itu adalah harus berpangkat 1. 1 variabel berarti dia hanya memiliki 1 huruf saja. Miss Devi kasih contoh. Oke, sebelum Miss Devi kasih contoh, PLSV karena kita lihat dia punya variabel berarti dia merupakan kalimat terbuka yang ada tanda sama dengan dan memiliki 1 variabel berpangkat 1.
Ingat, kalimat terbuka ya yang pastinya memiliki tanda sama dengan. Sebenarnya kalian nggak mesti harus ngomong bahwa ini kalimat terbuka. Kenapa? Karena kalimat terbuka kan ciri khasnya adalah memiliki variabel. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah PLSV itu adalah pasti punya tanda sama dengan, pasti punya satu variabel yang berpangkat 1. Contoh, Devi kasih tahu ya. Nanti bentuknya kayak gini. Kita masuk ke contoh aja. Nah, ini ada 2Y min 3 sama dengan 5. Miss Devi mau tanya, yang mana dikatakan variabel? Halo, yang mana dikatakan variabel? Yang Y, Miss. Dari siapa ini? Lingga. Lingga, oke. Yang Y, betul ya. Yang Y. Oke. Yang kedua, apakah ini merupakan persamaan atau bukan? Dina, mesti lihat ada Dina. Dina, apakah ini persamaan atau bukan ya Dina? Dina, apakah ini persamaan atau bukan ya? Mungkin persamaan. Coba, biar nggak ada kata mungkin. Lihat, tadi Miss Devi bilang, kalau dia persamaan berarti dia tandanya sama dengan. Apakah dia merupakan persamaan atau bukan, Dina? Persamaan. Ya, persamaan. Jadi, ini Miss Devi salah melingkarin, harusnya ditanda sama dengan ya. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel karena dia punya tanda sama dengan. Miss Devi salah bulatin, harusnya di sampingnya ya. Yang kedua, variabelnya hanya satu, yaitu Y saja, tidak ada huruf lain. Yang ketiga, Y-nya tidak berpangkat 2 atau 3, tapi Y-nya berpangkat 1, alias tidak ditulis pangkatnya. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Miss. Tidak ada, oke. Oke, perhatikan di sini ada 10 soal. Miss Devi minta kerjakan 5 saja. Dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Silakan kalian kerjakan. 5 menit saja cukup ya. Setelah itu Miss Devi bahas dan Miss Devi langsung masukkan ke dalam nilai. Kuis. Jadi berapapun ya nggak apa-apa, kalian udah ngumpulin poin ya. Silakan dikerjakan. Tinggal kasih nomor 1 silang atau centang gitu aja. Yeay, oke, kameranya bisa ternyata. Bahas ya. Jadi nomor 1 ini dia bukan PLSV karena dia ada 3. Ada 3 ya variabelnya, harusnya hanya ada 1. Jadi dia bukan PLSV. Nomor 2 dia merupakan PLSV ya. Nomor 3 bukan karena dia berpangkat 2 ya, ada pangkat 2-nya. Nomor 4 ada pangkat 2-nya juga, sudah pasti bukan. Nomor 5 kan dimintanya 1 variabel, ini malah ada 2, jadi dia bukan. Sudah? Silakan kasih nilai kalian sendiri. Miss Devi akan panggil. Kalian langsung ngomong ya, kalau nilainya malu langsung chat Miss Devi. Miss Devi panggil dulu ya. Christian Roland Tanoto.
Christian Roland Tanoto, Ya, Miss. berapa nilainya? 100. Semuanya benar. Monica Victoria. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami kecerdasan, kepintaran, akal budi, pemahaman yang sangat baik Bapak, agar kami dapat mengerti setiap yang diajarkan oleh guru-guru kami, dan berkati setiap jaringan internet yang kami gunakan Bapak, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami serahkan doa ini Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Halo, selamat pagi. Rahajang Semeng, anak-anak kelas 7B. Selamat siang, Miss. Oh, selamat siang. Sebelum jam 12, selamat siang ya. Iya, Pangestu, Dewika, Yuda, Abigail, Jessica. Mana lagi yang lain ayo? Ya, Desa Madedina, yo. Velovi. Bertemu lagi dengan Bu Desa di pagi menjelang siang ini. Ring Rahine Bude pada hari Rabu tanggal 13 Januari kalih tali kalih dasa siki 21. 21 itu bahasa Balinya selikur. Selikur. Kalau 22, 2 likur. 23, 3 likur. Nggih. Selamat bertemu kembali di semester 2 ya, semester genap. Setelah kalian liburan sudah ini kita belajar lagi. Bu Desa ingatkan bagi anak-anak yang belum tuntas di semester 2, semester 1, Bu Desa harap segera melunasi kekurangan-kekurangan, melengkapi kekurangan-kekurangan kalian. Ya. Bagi yang nilainya sudah bagus, sudah excellent, Bu Desa ucapkan selamat, terima kasih. Untuk di semester 2 tolong dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya. Jangan ulangi kesalahan yang sama bagi anak-anak yang ini ya, bagi anak-anak yang belum tuntas. Untuk mencari nilai tuntas di bahasa Bali, kalian harus kerjakan tugas-tugasnya. Untuk pertemuan yang pertama kali ini, Bu Desa hanya sudah siapkan 1 PowerPoint beserta 10 latihan. Ya. Latihan soal itu, latihan soal yang ada di PowerPoint itu, silakan kalian, kita akan bahas, kalian catat jawabannya sebagai referensi kalian. Nanti kalau sewaktu-waktu Bu Desa tanyakan lagi agar kalian bisa. Juga ya sebagai awal yang bagus ya, Bu Desa informasikan ya, di tahun baru ini Bu Desa berharap kalian tambah semangat, tambah sukses, dan diberkati Tuhan ya. Nah,
Tadi Bu Desa informasikan di kelas lain ya, 7B, 7A, ada yang langsung buat ringkasan anak-anak. Sehingga mereka bisa jawab jawab latihan soal yang ada. Tolong kalian aktifkan ininya, videonya biar kalian bisa mendengar, bisa menyimak dan bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Desa berikan. Tadi di kelas lain ada yang sudah dapat menjawab 2 soal satu anak, ada yang bisa menjawab 1 soal. Ya, itu merupakan awal yang bagus. Ya. Sebelum kita mulai, Bu Desa ingin dengar suaranya Adel. Halo Adel. Adel. Halo Adel. Bisa simak Bu Desa? Bisa Bu. Silakan tolong dipimpin doa ya. Adel, bisa Adel? Pakai bahasa Indonesia boleh Bu? Boleh, silakan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa Bali, boleh, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bentar kami akan memulai pembelajaran bahasa Bali pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Suksema Adel. Gimana Adel? Teman-teman di 7C ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini? Mungkin Adel tahu? Ada yang izin atau sakit atau apa? Ada Bu. Siapa yang enggak? Enggak ada yang izin. Oh, tidak ada yang izin? Ya. Oh, berarti ikut semua? Ya. Ya. Terima kasih informasinya. Berarti Bu Desa ingatkan lagi, silahkan disimak. Nanti di akhir pembelajaran ada pembahasan soal. Bu Desa akan beri kesempatan untuk sebagai tabungan awal. Ya. Kita akan segera Ustaz Billy. Kok enggak ada yang ini ya? Share screen tuh kok enggak ada tulisannya ya? Mana Ustaz? Oh. Sembunyi dia. Oke, Mister. Terima kasih. Mister, lagi Mister, biar besar Mister. Biar besar PowerPoint-nya. Cancel ya? Oh itu ya.
Kasih Mister. Nah, anak-anak, pelajaran pertama di tahun 2011 ini, 2021 ini adalah cerpen. Selain cerpen, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian pahami di semester genap ini, yaitu 1. Memahami teks prosa Bali Anyar, cerpen, satwa bawa dengan baik. Kemudian menyajikan kembali teks cerpen. Nanti untuk ini, untuk pembelajaran yang 4.7 ini, Bu Desa akan berikan, siapkan sebuah cerpen, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isi cerpen. Itu akan masuk nilai 4.7. Yang ini termasuk pemahaman tentang teori cerpen. 3.8 memahami ejaan bahasa Bali Latin. Ejaan bahasa Bali Latin itu sama dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD. Ya, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penggunaan penulisan kata dasar, penulisan kata berimbuhan, dan lain-lain. Penggunaan tanda baca, dan lain-lain. Kemudian yang 4.8-nya sama. Yang 3.9 memahami puisi Bali Purwo, pupuh. Ya. Baik cerpen maupun puisi itu termasuk karya sastra. Ya, karya sastra dilihat dari segi bentuknya, ada yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk drama. Ya. Kemudian membaca teks Pupuh Mijil dan Pupuh Mas Kumambang. Pupuh itu ada dalam bahasa Bali ada 10 jenis pupuh. Di kelas 7 kalian cukup pelajari 2 pupuh saja. Ya. Nah, karena cerpen dan pupuh termasuk kesusastraan, karya sastra, kita awali dengan kasusastraan. Apa itu kasusastraan? Ini kurang A ya. Kasusastraan berasal dari kata sastra. Sane arti ajah-ajahan utawi ilmu pengetahuan. Sastra, jadi berasal dari sastra. Sastra itu apa? Ilmu pengetahuan atau ajah-ajahan. Poleh pengater su, pengater itu awalan. Kemudian poleh pengater su, sane arti becik utawi luwih atau baik. Kean, imbuhan gabung, wewehan gabung kean, konflik. Sane arti nyihnayang kawin tenang. Jadi kasusastraan inggih punika kawin tenang ajah-ajahan sane becik utawi luwih. Ya. Kawin tenan ajah-ajahan sane becik utawi luwih. Nah,
Kasusastraan, kub kasusastraan. Menurut zamannya, manut abjagat, menurut zamannya, kasusastraan kaepah dados kalih. Dibedakan menjadi dua, yaitu kasusastraan Bali Purwa, kasusastraan tradisional atau kasusastraan lama, dan kasusastraan baru utawi modern, anyar. Bentuk-bentuk kesusastraan lama ada yang berupa gancaran. Gancaran itu sama dengan prosa. Misalnya i cicing teken i kambing, ya. Fabel-fabel cerita tentang binatang itu termasuk gancaran. Kemudian tembang. Tembang itu sama dengan ada beberapa macam, ya. Ada sekar are, sekar alit, sekar madya, sekar agung. Ada yang disebut pala wakil. Sekedar kalian tahu aja. Nah, fokus pembelajaran kita di semester 2 ini adalah di sini anak-anak. Kalian akan belajar tentang tembang, pupuh, sekar alit, dan cerpen. Cerpen dan puisi Bali Anyar. Ya, cerpen itu termasuk prosa Bali Anyar. Pengertian cerpen. Coba Bu Desa ingin dengar suaranya Jessica. Ada Jessica? Halo? Halo? Ya. Jessica coba dibaca. Oke. Cerpen atau satwa bawak inggih punika wantah silih tunggil karya sastra Bali anyar sane marupa prosa sane ceritanyane cutet. Ya. Bisa dipahami Jessica maksudnya? Cerpen satwa bawak. Cerpen singkatan dari cerita pendek, bawak. Pendek ya. Yaitu hanya merupakan salah satu silih tunggil karya sastra Bali Anyar, karya sastra Bali Anyar sane marupa prosa. Jadi yang berupa prosa, yang berbentuk prosa. Sane ceritanya yang ceritanya singkat. Prosa yang ceritanya singkat. Prosa itu cerita yang disampaikan secara prosa itu cerita yang disampaikan dalam bentuk alinea atau paragraf, ya. Kalau puisi dalam bentuk bait, prosa bentuk alinea, kalau drama berbentuk dialog atau percakapan, ya. Jadi sane marupa prosa, Bali Anyar marupa prosa. Ceciren cerpen. Ya. Coba Casey. Bu Desa ingin dengar suaranya Casey. Iya, Bu Desa. Iya, silakan Casey. Bisa baca PowerPoint-nya Bu Desa? Bisa. Iya. Silakan. Cerpen atau ciri-ciri cerpen. Ceciren cerpen. Tanyane bahwa utawi cutet. Sifat rekaan. Sifat naratif miwah maduwe kesan tunggal. Ya.
Ceciren cerpen, ciri-ciri cerpen ada 4. Ceritanya nih bawa utawi cutet, ceritanya singkat. Masifat rekaan, bersifat fiksi, bukan berdasarkan fakta sepenuhnya ya. Meskipun ada unsur faktanya, tapi sudah dibumbui daya hayal. Kemudian masifat naratif, bersifat menceritakan. Maduwe kesan tunggal, ya tunggal 1. Ceritanya singkat, artinya hanya menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pengarangnya. Misalnya, bagaimana tokoh cerita, bagaimana apa yang dialami oleh tokoh cerita ketika dia duduk di bangku, ketika dia masuk sekolah pada hari itu, pada suatu hari, ya. Bagaimana besoknya, bagaimana sebelumnya itu tidak diceritakan. Jadi singkat aja, ya. Lanjut, unsur-unsur cerpen. Ada pengertian cerpen, ada unsur-unsur cerpen, ada ciri-ciri cerpen. Coba Bu Desa bisa dengar suaranya Aileen. Halo Aileen. Halo. Aileen bisa simak Bu Desa? Brandon. Halo Brandon. Iya Pak Miss. Coba Brandon, silakan dibaca. Yang dari mana? Satu bawa tuh. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen. Satu bawa atau cerpen kawanggun antuk kali unsur inggih punika unsur intrinsik niwa ekstrinsik. Ya, lanjut. Unsur intrinsik cerpen inggih punika unsur sanes wonten ring tenggaling jero carita. Unsur ekstrinsik cerpen inggih punika unsur-unsur sanes wonten ring sisil jahe carita. Ya. Intinya ya yang ini anak-anak kata kuncinya tengahing utawi jero. Kalau ada kata ring tengahing utawi jero pasti unsur intrinsik, unsur dalam. Kalau ada ring sisin utawi jabe, kata kuncinya sisin utawi jabe, pasti unsur ekstrinsik. Nggih. Lanjut. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 7 macam. Yaitu ada yang disebut tema, halo, yang tadi baca tadi siapa ya? Brandon ya? Brandon. Sekarang coba Christian. Halo Christian. Halo. Selamat siang Christian. Halo Miss. Nah, Christian coba bisa baca unsur intrinsik cerpen? Bisa. Iya, coba Christian. Unsur intrinsik 1. Tema.
untang pikayunan atau ide pokok sane katlatarang oli sang penggarang ring sajeroning karya sastra. Ya, anak-anak, intinya jadi untang pikayun, ide pokok, ya. Kalau untang pikayunan, ide pokok, ini kata kuncinya, itu pasti tema. Pengarang dalam bahasa Bali pengawi, nggih. Pengarang, pengawi. Kalau murde itu judul. Lanjut nak, lanjut Christian. 2. Alur cerita. Pemargin karya sastra. Ya, jalan cerita. Lanjut. 3. Tokoh cerita. Manusia sane pinake pragina. Pragina utawi tokoh. Pragina itu pemain, pelaku, ya. Lanjut. 4. Insiden. Wicara-wicara sane membuat sane merupakan konflik ring sajeroning karya sastra. Ya. Terus latar, jadi konflik utawi wicara-wicara sane membuat insiden istilahnya. Galah utawi genah, jadi pengisahan waktu dan tempat serta suasana. Galah itu waktu, genah itu tempat, disebut latar utawi setting. Okay. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang, tata cara pengawi, jadi tata cara pengawi itu pengarang, nyeritayang tokoh-tokohnya nih. Kalau pertanyaan tentang sudut pandang itu jawabannya bahasa Indonesia anak-anak, karena tidak ada istilah Balinya ya. Ada sudut pandang orang pertama, tunggal, kalau ceritanya menggunakan, dalam cerita pengarang menggunakan kata ganti saya, aku, tiang, titiang, ya. Terus ring kalau yang kalau sudut pandang orang ketiga, jadi pilihannya sudut pandang orang pertama tunggal, tiang, titiang. Kalau yang orang pertama jamak, irage sareng sami, kita, ya kita atau kami, bahasa Indonesianya. Kalau yang ketiga tunggal biasanya pengarang menggunakan nama orang. Misalnya Loh Manik, Loh Sari, Loh Ayu. Ya. Kalau misalnya Loh Ayu, Loh Manik itu sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau misalnya menggunakan murid-murid, para sisya, berarti orang banyak. Misalnya ada Loh Ayu, Loh Sari, Gede Wede, misalnya itu berarti sudut pandang orang ketiga jamak. Kita lanjut amanat. Ya. Kita lanjut amanat. Amanat itu pabesen sane pacang karauhang ring carita. Pabesen itu pesan moral. Ya. Pesan moral itu amanat. Kita lanjut unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerpen seperti
Anak-anak maaf ya, ada gangguan sedikit. Unsur ekstrinsik nilai-nilai ring tengahing unsur ekstrinsik minekadi seperti 1. Nilai-nilai ring tengahing cerita, nilai agama, nilai budaya, nilai politik, ekonomi yang terkandung dalam cerita. Latar belakang keuripan pengawi. Situasi sosial rikala ceritanya nih punika kakawi, bukan kakawin ya, kakawi. Nah, nanti Bu Desa akan share materi ini, PowerPoint ini di Moodle ya. Sekarang kita lanjut seperti janji Bu Desa tadi. Silahkan Bu Desa beri kesempatan untuk menabung nilai mulai hari ini. Silahkan yang bisa sebut nama langsung jawab. Nggih. Nah, nomor 1. Siapa bisa? Silahkan. Silahkan, Bu Desa kasih kesempatan. Sebut nama langsung jawab. Siapkan alat tulis, tulis jawaban kalian. Halo, ada yang bisa? Miss, ini langsung jawab ya, Miss? Iya, silakan. Ayo, kita bahas. Nomor 1 itu prosa, Miss. Coba sebut nama, baca. Sebut nama dulu, Nak. Oke. Nama saya Jessica. Nomor 1 itu cerpen atau satwa bawak ngeranjing sorok kesusastraan Bali anyar sane marupa prosa. Iya, betul sekali. Jessica, awal yang bagus. Bentar, Bu Desa catat ya. Iya. Silakan. Silakan nomor 1 jawabannya betul sekali. Jessica mengawali dengan baik. Prose. Nomor kalih Siruning, ayo. Silakan. Nomor kalih. Nomor 2 yang bisa. Silakan. Kalau tidak ada, Bu Desa kasih kesempatan Elias. Halo Elias. Halo. Elias, Bu Desa ingin dengar suaramu. Adel, silahkan Adel. Bisa Adel? Ketua kelas kita Adel. Halo. Ya. Bisa Adel? Nomor 2. Nomor kali.
Cerpen atau satu bawa kawangun antuk kali unsur. Inggih punika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Iya, betul sekali. Ya, intrinsik dan unsur ekstrinsik. Panggilanmu Adel atau Casey ya? Siapa? Casey, Bu. Casey ya? Casey. Silahkan nomor 3, si Rauning. Halo, silahkan nomor 3. Nomor 3. Aileen coba, Aileen. Nomor 3 bisa, Aileen. Halo, Aileen. Aileen jangan tuh. Brandon, halo Brandon. Brandon. Halo. Miss. Ya. Saya mau info aja. Ini Dina itu nggak bisa masuk, Miss. Miss bisa tolong masukin, Miss? Oh, Dina nggak bisa masuk. Ya, tadi dia keluar dari Zoom, Miss. Oh. Jadi Miss bisa tolong masukin, dia belum masuk soalnya. Maaf nih, Bu Desa nggak bisa. Tunggu ya. Oke, Miss. Bu Desa minta. Siapa yang belum masuk? Dina. Dina. Coba yang lain dulu silahkan. Brandon, ada Brandon? Christian. Christian, Bu Desa kasih kesempatan. Gak ada. Elias. Halo Elias. Jai. Halo. Ya, Bu. Ya, coba Jai. Nomor 3 bisa? Sane pinake cihnan cerpen binakadi cerita nyane jutet masifat naratif masifat rekaan lan madua kesan tunggal. Iya, madue kesan tunggal, betul. Elias. Nomor 4. Unsur sane wenten ring tengahing. Ya, silakan. Nomor 4, si Rauning. Nomor 4, nomor 5. Kalian pikirkan dulu ya. Silakan nomor 4, nomor 5 dipikirkan, yang bisa sebut nama langsung jawab.
Mister di rumah. Mister, ini Dina tadi minta tolong dimasukin, tadi dia keluar. Nggak bisa masuk, bisa? Dia sudah masuk belum? Belum bisa masuk dia katanya. Oh ini? Sudah bisa. Sudah. Ini udah. Udah, gini aja caranya. Sudah ya, Mister? Saya close dulu ya. Iya. Diginiin aja bisa. Ini kok nggak bisa? Mister nggak pakai ini? Enggak. Oke, sudah bisa. Sudah masuk Pak. Mister. Halo Dina, sudah ya? Sudah bisa masuk ya Dina? Coba yang nomor 4, siapa bisa? Bu Desa kasih kesempatan Dina. Halo Dina, sudah ya? Sudah masuk Dina? Ya Bu. Iya, coba Dina, nomor 4. Ini soal yang mana ya? Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Ya. Baru masuk ya. Bu Desa kasih kesempatan yang lain dulu. Jay, coba Jay nomor 4. Jay, halo? Ya Bu. Nomor 4 bisa Jay? Boleh Bu. Coba nak. Unsur sane wonten ring tengahing cerita kawastanin unsur intrinsik. Iya, jangan ragu-ragu. Tengah, jero, dalam berarti intrinsik ya. J, terima kasih. Kita lanjut. Jehuda, nomor 5. Halo Jehuda. Halo. Jehuda. Masih 10 menit. Jehuda, halo. Enggak ada Jehuda. Kita lanjut. Joshua. Halo Joshua. Joshua. Lingga. Halo Lingga. Halo Lingga. Monica. Ya, Miss. Ya, Monica nih. Coba nomor 5 Monica bisa. Unsur sane wonten ring sisi jabel cerita kawas tanin unsur. Napi, sisi jabel. Apa? Sisi jabel luar. Unsur yang ada di luar namanya apa? Maaf Miss bilang apa tadi? Tadi itu apa? Rame. Sisi sama dengan jabel sama dengan luar. Unsur yang ada di luar cerita namanya apa? Gimana? Nggak bisa? Nggak bisa, Miss.
Coba anak-anak yang lain, silahkan. Sebut nama langsung jawab. Miss, boleh saya? Iya, silahkan. Jessica, Miss. Iya, silahkan. Jessica. Jawabannya itu extrinsic. Baca nak, baca Jessica. Unsur sane wenten ring sisi jabe cerita kawastanin unsur ekstrinsik. Iya, betul sekali. Unsur ekstrinsik. Unsur luar. Nomor 4 unsur dalam, intrinsik. Nomor 5 unsur luar, unsur ekstrinsik. Nggih. Halo anak-anak, jangan disia-siakan kesempatan yang Bu Desa berikan. Ini gampang-gampang nih. Nomor 6. Silakan, halo, silakan. Siapapun bisa. Bu Desa kasih kesempatan dulu. Bu Desa sebut nama. Kalau misalnya mereka tidak bisa, yang sudah jawab pun bisa. Ya. Monika, halo Monika. Sudah belum ya? Nih Dewika. Dewika, halo. Bisa nomor 6 Dewika? Atau yang lain, silahkan. Yang bisa sebut nama. Jessica, mau lagi Jessica? Boleh deh, Miss. Sane ngeranjing sorah unsur intrinsik minakadi tema pragina lan sifatnyane latar genah lan dawuh alur sudut pandang lan amanat. Iya, boleh amanat. Ada satu jawaban lagi yang tidak Bu Desa cantumkan dari 7 yang ada. Mungkin Dina. Setelah Casey bisa Casey? Amanat betul. Ada lagi satu yang tidak Bu Desa tulis di sini dari 7. Tema 1, terus 2, 3, 4, 5. 6 amanat, 7. Apalagi satu? Ada yang bisa? Amanat utawi konflik. Ya, konflik. Insiden utawi konflik. Nomor 7. Waktunya masih 5 menit. Ayo nomor 7. Siapa bisa? Dewika bisa, Dewika nomor 7. Halo. Pangestu. Bu Desa kasih kesempatan Pangestu. Tidak ada respon. Stephen. Pelope. Halo, Pelope. Atau silahkan yang bisa. Silakan yang bisa. Yang sudah jawab pun boleh. Boleh ya, silakan.
J bisa J? Halo? Nomor 7 J bisa? Ya, Bu. Bisa? Nomor 7? Boleh, Bu. Ya, silakan. Unteng babaosan sane wonten ring carita kawastanin tema. Iya, betul sekali. Tema. Lanjut, Bu Desa kasih kesempatan. Elias. Halo Elias. Halo. Nomor 7 tema. Nomor 8 putus. Elias masih ada di sini? Halo? Casey? Ya Bu Desa. Bisa nak nomor 8. Desa kasih kesempatan lagi. Langgala kalaksanayang cerita kawastanin latar genah landauh. Iya, latar utawi setting ya. Latar genah dan latar dauh. Betul sekali. Latar utawi setting. Latar genah dan latar galah. Betul sekali. Nomor 9. Nomor sieu. Siapa? Ayo. Ayo. Anak-anak. Aileen, ada Aileen? Brandon? Halo Brandon? Enggak respon Bu Desa. Christian? Halo Christian? Sayang sekali ya. Christian? Elias? Halo Elias? Elias, halo? Silakan. Siapa lagi? Jai lagi, Bu Desa kasih kesempatan. Jai? Casey? Halo? Casey? Dudonan peristiwa sane. Jessica, gimana Jessica? Masih on? Jessica? Halo? Halo? Ya, nomor 9. Nomor sieu. Saya nggak tahu jawabannya, Miss. Nggak tahu. Nomor 10 bisa? Enggak. Dudonan peristiwa sane membangun cerita kawastanin alur. Nggih. Silakan dicatat alur. Nomor 9 alur. Nomor 10 piteket pebesen. Piteket itu nasihat atau pesan moral. Sane wenten ring carita kawastanin amanat. Nggih. Amanat. Anak-anak sampai di sini dulu. Waktunya habis. Kita akhiri sampai ketemu minggu depan. Pada jam dan hari yang sama. Nggih?
suksema uratian alit-alite budaya Arab di minggu depan lebih berpartisipasi, ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Suksema uratan kalian. Terima kasih. Bye-bye.